Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Akhirnya, Xiaoyan dengan enggan menarik kekuatan jiwanya dari ring. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan pos terkenal. Itu adalah hal yang paling berguna dan tidak berguna yang didapat Xiaoyan kali ini. Meskipun saya menemukan bunga fusang, itu mungkin bukan milik saya pada akhirnya. Meskipun saya tahu lokasinya, saya tidak bisa menyentuhnya. Saya khawatir tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini. Namun, berita lebih baik daripada tidak sama sekali. Semuanya masih awal. Sebelum menit terakhir, siapa yang tahu milik siapa bunga fusang itu? Dengan sedikit harapan di hatinya, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Segera, dia bergerak, melompat dari tempat tidur dan berjalan di luar pintu. Sekarang bisnis Xiao Xuan selesai untuk sementara waktu, makam kuno Tianjue tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, Anda sebaiknya pergi ke Jinyao Sheng untuk mencoba. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya yang kuat di wilayah barat. Ini kurang lebih membantu pengalaman dan kekuatan Xiaoyan sendiri. Secara alami, dia tidak akan melewatkannya dengan mudah. Keluar dari pintu, Xiaoyan baru saja menutup pintu dan berbalik, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya melompat dengan keras. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur dan melihat ke atas. Ternyata Fang Ruyan berdiri di depannya. Sampai sekarang, Xiaoyan sedang memikirkan Fusang Hua, tetapi tidak menyadari bahwa ada seseorang di luar pintu. Gadis itu berdiri di sini tidak siap, yang hampir membuat Xiaoyan mengerahkan semangat juangnya. Setelah itu terjadi, Xiaoyan tidak bisa tidak mengkhawatirkan konsekuensinya. Fang Ruyan ketakutan saat melihat Xiaoyan. Wajah cantik yang dia angkat tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Dia hanya ingin bertanya, tetapi kemudian mata Xiaoyan datang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, Xiaoyan baru saja pulih dari keterkejutan pada saat sebelumnya, melirik tak berdaya ke mulutnya, dan menyapu matanya dari dada gadis yang sedikit berfluktuasi dengan jantung berdebar. Pada jarak sedekat itu, Xiaoyan hanya sedikit lebih tinggi dari Ruyan. Oleh karena itu, cahaya musim semi besar di depan dada gadis itu masuk ke mata Xiaoyan pada saat Xiaoyan mendongak. Segera, wajah tua Xiaoyan memerah. Dia biasanya menyentuh hidungnya dengan tangannya dan batuk 2 kali. Xiaoyan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Nona Fang?" Ruyan tidak berani. "Ayahku meminta putri kecilku untuk mengundang orang dewasa menghadiri jamuan keluarga di keluarga kami." Mendengar kata-kata Xiaoyan, Fang Ruyan dengan cepat membungkuk hormat. Jika Fang Ruyan berani marah pada Xiaoyan sebelum dia membunuh para petarung kuat itu, maka sekarang, setelah melihat kekuatan Xiaoyan, bahkan jika dia memberinya keberanian besar pada Fang Ruyan, dia tidak akan pernah berani mengacaukan Xiaoyan. Kalau tidak, begitu yang terakhir marah, saya khawatir itu bukan hanya dirinya sendiri. Oh, makan malam keluarga, sepertinya tidak masuk akal bagiku untuk menghadiri makan malam seperti itu. Xiaoyan sedikit mengernyit. Perjamuan keluarga adalah perjamuan yang hanya dapat dihadiri oleh orang-orang dari keluarga yang sama. Perjamuan semacam ini sangat dihargai dalam sebuah keluarga. Siapapun di luar keluarga tidak akan diizinkan untuk hadir, apalagi diundang. Apa tujuan melakukan ini? Sama-sama, Tuan. Anda telah menyelamatkan seluruh keluarga Fang kami. Ayah saya dan beberapa tetua telah lama menganggap orang dewasa sebagai bangsa kita sendiri, dan ayah saya juga mengatakan bahwa jika Tuan Xiaoyan tidak muncul hari ini, perjamuan keluarga tidak akan pernah dimulai. Tampaknya Fang Ruyan takut dengan penolakan Xiaoyan. Fang Ruyan mengatakan banyak hal sekaligus. Pernyataan ini membuat Xiaoyan terdiam. Dengan cara ini, dia bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Tampaknya perjamuan keluarga ini tidak disiapkan untuk orang-orang dari keluarga Fang, tetapi perjamuan Hongmen untuknya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera memancarkan cahaya di matanya, tetapi kemudian dia menyeringai dan berkata, "Yah, karena pemimpin Fang dengan baik hati mengundangku, tidak sopan jika aku tidak pergi. Ayo pergi." Xiaoyan tertawa dan bergerak. Di bawah bimbingan kekuatan jiwa, dia memimpin dalam berjalan menuju tempat berkumpulnya keluarga Fang. Kemudian Fang Ruyan ingin mengikuti. Ngomong-ngomong, hanya 1 langkah, langkah kedua tidak jatuh, tetapi Xiaoyan tiba-tiba berbalik,
mengejutkan gadis di belakangnya, dan mundur 2 langkah. Kemudian, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kamu sebaiknya tidak memanggilku dewasa. Kedengarannya aneh bagimu untuk memanggilku seperti itu. Sebaiknya kamu memanggil namaku secara langsung. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu gadis itu pulih, Xiao Yan memimpin perjalanan dan dengan cepat pergi ke tempat berkumpulnya keluarga Fang. Kemudian, gadis itu juga tersipu. Setelah membaca nama Xiao Yan sekali, dia bergegas mengikuti. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Fang Ruyan datang ke tempat berkumpulnya keluarga Fang. Ini adalah tempat sekolah keluarga Fang pada hari kerja, tetapi hari ini adalah tempat perjamuan keluarga diadakan. Ketika semua orang melihat Xiao Yan yang terlambat, mereka segera bangun bersama. Mereka semua menghadapi Xiao Yan bersama. Bahkan di kursi utama di depan mereka, persamaan dan para tetua keluarga Fang semua berdiri dan menghadap Xiao Yan. Kemudian, mereka memberi hormat kepada Xiao Yan secara bersamaan. Melihat ini, Xiao Yan terkejut. Tindakan orang-orang ini benar-benar membuatnya tersanjung. Setelah memberi hormat satu persatu, Xiao Yan melangkah maju, diikuti oleh Fang Ruyan, dan sampai pada persamaan. Di sini, mereka sudah menyiapkan kursi untuk keduanya, yang kebetulan berada di sisi kiri dan kanan persamaan. Setelah Xiao Yan duduk, Yuan Xing bersandar ke kiri. Baru setelah Xiao Yan duduk, orang lain yang hadir mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Hehe, Tuan Xiao Yan, perjamuan ini seharusnya sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi Tuan Xiao Yan tutup selama setengah bulan, dan kami takut mengganggunya. Ini belum dimulai, sekarang Tuan Xiao Yan hadir, dan kami sama-sama, hehe. Duduk di sebelah Xiao Yan, persamaan itu tersenyum pada Xiao Yan dan mengambil gelas anggur. Itu adalah permintaan maaf ketika Xiao Yan meminumnya. Kemudian, Yuan Qing dan beberapa tetua keluarga Fang, bahkan Fang Ruyan, tidak dapat menghindarinya. Segera, Xiao Yan berbicara dengan beberapa orang di sekitarnya, terutama persamaannya. 3 kata tidak dapat dipisahkan dari Xiao Yan, dan 2 kata seperti Yan. Kata-kata yang dia ucapkan selalu memukul antara Xiao Yan dan Ruyan, dan orang-orang tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau sengaja. Xiao Yan penuh dengan keraguan. Selama periode ini, dia mengerutkan kening dan menatap Yuan Xing dari waktu ke waktu. Yang terakhir tersenyum canggung, tetapi tidak banyak bicara. Bahkan Fang Ruyan saat ini dikatakan memerah, tetapi saya tidak tahu apakah itu karena minum anggur atau yang lainnya. Namun, sepasang mata yang indah menatap Xiao Yan tidak bisa tidak menunjukkan rasa musim gugur. Haha, Xiao Yan, aku harus berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah membantuku terakhir kali ketika aku berada di kota Wuyu. Aku hanya bisa kembali hidup-hidup. Equation sepertinya benar-benar mabuk, memerah, dengan senyum samar di wajahnya. Dia meletakkan satu tangan di bahu Xiao Yan dan memegang cangkir anggur di sisi lain dan mengirimkannya ke mulut Xiao Yan. Oh, itu masalah sepele. Tidak ada yang perlu disebutkan lagi. Semua hal hari itu mudah saja. Sama-sama, Tuan Fang. Xiao Yan melihat yang terakhir dengan tenang, dan kemudian tersenyum tiba-tiba. Dia mengambil anggur dari tangan yang terakhir dan meminumnya dalam satu tegukan. Hahaha, oke, semangat, ramah Xiao Yan. Melihat ini, senyum di wajah persamaan tiba-tiba menjadi lebih kaya. Dia langsung memeluk Xiao Yan. Teman kecil Xiao Yan juga harus tahu bahwa aku adalah putri yang sangat berharga. Aku takut jatuh di tanganku dan meleleh di mulutku. Aku selalu merawatnya dengan hati-hati karena takut tentang apa yang salah dengan gadis ini. Tahun-tahun ini, gadis itu telah tumbuh dewasa. Cepat atau lambat, keluarga tidak bisa menjaganya. Pria kecil yang harus bertahan hidup di bawah perlindungan elang sekarang bisa sendirian. Pada titik ini, wajah persamaan mau tak mau menunjukkan sentuhan lega. Masuk akal untuk mengatakan bahwa keluarga dalam masalah besar kali ini. Saya tidak ingin dia kembali. Saya tidak ingin gadis ini masuk ke mulut harimau. Seperti saya, aku khawatir, jika bukan karena teman kecil Xiao Yan, aku khawatir tidak hanya gadis kecil itu yang akan mengalami kecelakaan, tetapi juga keluarga Fang saat ini tidak akan ada lagi. Pada titik ini, persamaan itu tampaknya banyak terbangun dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit melankolis. Kemudian dia memeluk bahu Xiao Yan dan mulai tertawa bodoh, dan topiknya selalu berkisar pada Xiao Yan dan Fang Ruyan. Haha,
Aku tidak tahu apa pendapat Xiao Yan tentang pencapaian putriku. Tiba-tiba, persamaan itu sepertinya menanyakan pencapaian Fang Ruyan secara tidak sengaja. Mendengar pidato itu, Xiao Yan sedikit tercengang. Setelah sedikit bermeditasi, dia tersenyum dan berkata, "Jarang bagi Nona Fang untuk mencapai kultivasi 7 bintang setengah kaisar pada usia seperti itu. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Nona Fang sangat menakjubkan. Jika budidaya seperti itu ditempatkan di wilayah Silin, itu juga dapat melindungi satu sisi." Itu tidak kuat. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah cantik Fang Ruyan bahkan lebih merah. "Haha, aku sangat beruntung bisa memenangkan pujian Xiao Yan. Haha." Beberapa orang tertawa, Xiao Yan juga setuju dengan mereka, tapi ada keraguan di hatinya. Apa tujuan persamaan mengatakan demikian? "Xiao Yan, kamu menyelamatkan keluarga kami dari api dan air, dan menyelamatkan nyawa putriku. Kami tidak dapat membalas kebaikan seperti itu. Tapi jika aku bisa, aku tidak keberatan membiarkan putriku mengikuti Xiao Yan dan mengambil jaga dia. Itu juga, Tuan Fang, Anda sudah mengatakan banyak hal, bukan hanya untuk kalimat ini." Namun, sementara persamaan mabuk dan kabur memegang bahu Xiao Yan dan penuh kata-kata, Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Wajahnya sedikit jelek dan menyingkirkan persamaan yang menekannya. Sentuhan dingin juga muncul di wajahnya yang tampak damai saat ini. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, itu bukan hanya persamaan. Bahkan orang lain yang hadir saat ini tiba-tiba terkejut. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan naik dengan cepat dari lubuk hati semua orang. Di satu sisi, Yuan King juga terlihat jelek. Pada saat ini, dia berdiri dengan wajah tua dengan warna tak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan diam. Pada saat ini, persamaan yang semula terlihat mabuk dan kabur juga langsung kembali ke kesadaran, warna merah di wajah dengan cepat memudar, dan keadaan seluruh orang juga pulih dari ketenangannya yang biasa. Namun, saat ini, dia menatap mata Xiao Yan, tapi dia sedikit mengelak. Mungkin semua yang dia katakan barusan bukan dari hatinya, tetapi dia harus mengatakan itu demi keluarga. Jika Anda dapat menghubungkan keluarga di belakang Anda dengan pemuda di depan Anda, keluarga Fang tidak akan lagi terbatas pada kota kecil Helan ini di masa depan. Tapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan menolak dengan tegas, dan sikapnya juga sangat tegas. Jadi tampaknya keluarga Fangnya akan terlalu gegabah dan berakhir dengan hasil ini. Saya khawatir dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan keluarga di belakangnya, tetapi tidak mempertimbangkan gagasan pemuda berjubah hitam di depannya. Siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan oleh Xiao Yan? Ho, dengan napas panjang, Xiao Yan melirik Yuan Xing di sampingnya, menggerakkan tubuhnya, dan pergi dari sini dalam diam. Setelah itu, semua orang yang hadir terdiam. Semua orang menahan napas dan menyaksikan Xiao Yan pergi. Semua orang sangat gugup karena takut membuat marah orang dewasa. Pada saat yang sama, ketika dia melihat pemiliknya sendiri, matanya menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Apa yang dilakukan persamaan tersebut hingga membuat sikap Xiao Yan berubah begitu tajam? Untuk sesaat, suasana di lapangan menjadi berat. Itu seperti batu besar yang menekan hati semua orang. Momentum tak terlihat yang memancar dari tubuh Xiao Yan membuat mereka hampir kehabisan napas. Ketika semua orang santai, dia duduk kembali di kursinya dengan penyesalan. Matanya menatap gelas anggur di depannya, dan hatinya penuh penyesalan yang mendalam. Apa yang baru saja saya lakukan mungkin telah menyingkirkan orang kuat masa depan di wilayah barat. Melihat Xiao Yan pergi, Yuan King juga berdiri setelah sedikit ragu, menemukan persamaan di depannya, menepuk bahu Xiao Yan dengan telapak tangannya, yang merupakan penghiburan. Setelah memberikan instruksi, dia pergi untuk mencari Xiao Yan. Di samping kolam, Xiao Yan berdiri dengan tenang. Di sampingnya tumbuh pohon willow yang kuat. Ranting-ranting willow yang lembut jatuh ke dalam air, bergoyang tertiup angin dan beriak di atas air. Xiao Yan memandangi air kolam di depannya, yang memantulkan langit biru. Beberapa awan putih beriak di bawah riak, seperti gadis penari yang sedang melamun. Tuan Xiao Yan, dia tidak bersungguh-sungguh barusan. Dia hanya mabuk. Apakah kamu mabuk atau tidak, aku tahu di hatiku. Sebenarnya, aku tidak peduli. Aku tidak memanggilmu untuk mengatakannya, hanya karena aku akan pergi. Mata Xiao Yan masih tidak meninggalkan air.
Dia berkata perlahan di mulutnya. Tiba-tiba, dia melihat cabang willow di atas air, di mana sehelai daun perlahan jatuh dan mengapung di air. Tuan Xiaoyan akan pergi. Kemana kamu pergi? Yuan King mengerutkan kening dan berhenti berjalan ke depan. Dia datang ke wilayah barat untuk mencari Xiaoyan, tapi sekarang, Xiaoyan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pertemuan singkat, keduanya akan berpisah lagi. Jin Yao Cheng, akan ada lelang di sana dalam 3 bulan. Aku harus pergi. Melihat daun willow terbalik dan jatuh ke dasar kolam, Xiaoyan berbalik dan menatap Yuan Xing di belakangnya dan berkata perlahan. Lalu apa yang baru saja aku lakukan? Yuan King terkejut. Meskipun persamaan berbicara dengan gegabah, seharusnya tidak demikian dengan hati Xiaoyan, tetapi jika Xiaoyan melakukannya dengan sengaja, itu mungkin masuk akal. Bagaimanapun, keluarga Fang adalah seorang individu. Saya tidak dapat tinggal di keluarga Fang sepanjang waktu, dan mereka tidak dapat mengharapkan orang lain. Saya tidak dapat membantu mereka. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mungkin untuk pergi. Hanya dengan cara ini mereka dapat benar-benar menyadari apa yang mereka butuhkan, daripada selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan orang lain. Hal-hal yang saya dapatkan dari rumah harta keluarga Wang sudah cukup bagi keluarga Fang untuk meningkatkan kekuatan besar mereka dalam waktu singkat dan memperluas kekuatan mereka. Saya harus melakukan apa yang ingin saya lakukan. Hari itu, Xiaoyan meninggalkan kota Helan. Yuan Xing secara pribadi menyaksikan Xiaoyan pergi. Di jalan berikutnya, Yuan Xing tidak berniat pergi dengan Xiaoyan. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 4, mengikuti sisi Xiaoyan, mungkin hanya menjadi beban baginya. Lagi pula, yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa orang-orang di aula hantu itu bukan manusia atau hantu, tetapi mereka menatap Xiaoyan sepanjang waktu. Di malam hari, Yuan King kembali ke rumah Fang dan melihat persamaan di aula konferensi keluarga. Ketika kedua bersaudara itu bertemu, suasananya sedikit bermartabat. Tuan Xiaoyan, dia pergi. Dia bilang ada hal lain yang harus dilakukan, jadi dia harus pergi. Apakah karena aku? Itu bukan karena kamu atau keluarga Fang, tapi dia benar-benar ingin pergi. Dia melakukannya di siang hari hanya untuk membuatmu takut. Hanya dengan begitu, mungkin keluarga Fang akan mengerti bahwa orang luar tidak bisa diandalkan. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Begitu wajahnya membeku, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Inilah yang dikatakan Xiaoyan, dan hanya itu yang bisa dia bantu. Dia mengerutkan kening dan wajahnya sangat rendah. Memang, pada saat Xiaoyan bangkit, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Kekuatan itu benar-benar tak tertahankan baginya. Seluruh keluarga Fang tidak ada bandingannya. Begitu Xiaoyan benar-benar marah, tidak ada seorang pun di keluarga Fang yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, semua orang di seluruh keluarga Fang merasa ketakutan, dan mereka harus bersatu untuk melawan kekuatan itu. Pada saat ini, mereka jelas menyadari kekerdilan mereka dan kekompakan sebuah keluarga. Xiaoyan mungkin mengubah dirinya menjadi penjahat, tapi setidaknya dia telah melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Fang. Terkadang, yang dibutuhkan sebuah keluarga bukanlah sumber daya yang tak ada habisnya, tetapi keyakinan yang mereka inginkan untuk menjadi lebih kuat dan kepercayaan serta dukungan di antara orang-orangnya. Saat mereka berbicara, mereka tidak menyadari bahwa Fang Ruyan menggigit bibir merahnya di luar aula konferensi. Warna kompleks muncul di matanya yang indah. Setelah waktu yang lama, dia pergi dengan tenang. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memulai perjalanan ke Jinyaosheng. Itu adalah malam yang panjang. Xiaoyan berjalan jauh ke barat. Menurut petunjuk peta, setelah setengah bulan, dia seharusnya bisa mencapai lokasi Jinyaosheng. Selain itu, menurut peta, lokasi makam kuno Tianjue lebih dalam di gurun barat. Arah Xiaoyan tidak sebaliknya. Perjalanan itu berlangsung selama setengah bulan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi mencurahkan sebagian energinya untuk inkarnasi Jiudao. Dari 7 cincin, Xiaoyan juga mendapat banyak batu roh perantara, yang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi peningkatan budidaya 9 inkarnasi. Adapun 10 batu roh perantara yang didapat Xiaoyan sebelumnya, mereka telah dikonsumsi. Dengan pertumbuhan kekuatan avatar, Xiaoyan juga membuat penemuan luar biasa, yang berarti bahwa permintaan energi avatar semakin besar.
Bahkan batu roh perantara sulit untuk memenuhi peningkatan kultivasi avatar. Sekarang, di antara cincin Xiaoyan, ada total 54 batu roh perantara. Kecuali 14 dicadangkan oleh Xiaoyan untuk siaga, 40 lainnya dibawa keluar oleh Xiaoyan untuk budidaya inkarnasi. Tentu saja, di bawah menelan gila seperti itu, hasil dari 9 inkarnasi juga memuaskan Xiaoyan. Ini malam, Bima Sakti yang cerah menjelajahi langit malam yang gelap. Fluoresensi yang dipancarkan oleh bintang-bintang tak berujung terjalin dan terkondensasi satu sama lain, menerangi bumi yang gelap di bawah. Ditambah dengan bulan perak besar, itu mengusir kegelapan bumi seperti matahari di malam hari. Di puncak gunung, Xiaoyan duduk di sekitar gunung, dan kekuatan jiwa yang kuat di alis mengalir terus-menerus, mengalir ke 9 tubuh Tao di sekitarnya. Pada saat ini, 9 inkarnasi juga dengan panik menelan dan memurnikan batu roh di tangan mereka. Dilihat dari energi yang terkandung dalam batu roh ini semuanya adalah batu roh perantara. Setelah hampir setengah bulan perjalanan dan kultivasi, 18 dari 40 batu roh telah dikonsumsi. Sekarang, cahaya pada 9 batu roh dengan cepat memudar. Saya khawatir hari ini, 9 batu roh perantara harus dikosongkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ada 27 batu roh perantara, yang setara dengan setengah dari jumlah batu roh perantara di Xiaoyan. Di bawah pemurnian gila seperti itu, pencapaian 9 inkarnasi juga telah menembus ke tengah dou di bintang 4. Saat ini, mereka bergerak menuju tahap selanjutnya dari dou di bintang 4. Saya hanya tidak tahu apakah pencapaian 9 inkarnasi dapat mencapai tahap selanjutnya dari dou di bintang 4 sebelum 9 batu roh dikonsumsi. Dengan visi di dalam hatinya, Xiaoyan lebih gila. Kekuatan jiwa dalam manik-manik jiwa dalam pikirannya mengalir keluar, mengendalikan 9 inkarnasi, dan dengan gila-gilaan memurnikan batu roh dengan kecepatan lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, wajah Xiaoyan tidak bisa membantu menunjukkan warna pucat. Jejak keringat mengalir di dahinya, dan waktu bergulir semakin jauh. Tanpa disadari, langit timur secara bertahap memiliki cahaya terang, bulan perak secara sadar menyembunyikan bentuknya, dan Bima Sakti yang cerah telah lama menghilang. Suatu malam kemudian, tepat pada saat ini, cahaya redup pada 9 batu roh di lengan 9 inkarnasi juga menghilang sepenuhnya pada saat tertentu, dan sinar energi terakhir menjelma ke dalam tubuh. Sial, masih tidak bisa. Sampai saat ini, kultivasi 9 inkarnasi masih belum menembus tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 4, yang membuat Xiaoyan memarahi dengan kebencian di hatinya. Dia ingin mengambil kembali 9 inkarnasi. Namun, pada saat ini, berdengung, di tubuh 9 inkarnasi, semburan cahaya putih tiba-tiba berkedip. Kemudian, napas di tubuh 9 inkarnasi juga tiba-tiba naik pada saat ini. Dalam sekejap mata, kultivasi di tengah dou di bintang 4 telah menembus ke dou di bintang 4 nanti. Sinar energi terakhir di batu roh membuat budidaya 9 inkarnasi berhasil mencapai tahap selanjutnya dari dou di bintang 4. Pada saat ini, wajah Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum kejutan. Baru setelah dia memastikan bahwa kultivasi Jiudao Avatar benar, dia merasakan gerakan dan memasukkan Avatar Jiudao ke dalam tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, wajah pucat Xiaoyan juga pulih dengan cepat. Setelah sedikit penyesuaian, Xiaoyan berdiri, melihat ke barat dan tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat ini, di ufuk barat Xiaoyan Zeng, di tanah yang luas, ada kota kuno yang megah yang diselimuti cahaya kemasan, berdiri dengan bangga. Itulah tujuan perjalanan Xiaoyan. Jin Yaocheng. Jin Yaocheng terletak di barat daya gurun barat. Meskipun miskin, justru karena lingkungan di sini orang-orang yang tinggal di sini cenderung lebih berkuasa. Sepintas, orang-orang terlemah di kota telah mencapai tingkat bintang 5,5 kaisar. Dibandingkan dengan beberapa kota di wilayah Silin, Jin Yaocheng tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Hal yang paling mencolok tentang Jin Yaocheng bukanlah bahwa kultivasi orang-orang di sini umumnya kuat, tetapi karena ini adalah dunia para penyihir. Di daratan Yuanwu, profesi yang dibentuk dengan kekuatan jiwa yang kuat bukan hanya seorang dukun. Selain itu, keberadaan arai mage juga sangat mengerikan. Meskipun pengaruh arai mage tidak sebesar dukun, mereka ada di seluruh daratan, dan bahkan menjadi kekuatan super paling kuat di daratan Yuanwu, karena karakteristik khusus dari arai mage, tetapi itu juga membuatnya menjadi kekuatan yang kuat, profesi di dunia budidaya.
Jika dukun terkenal karena menyelamatkan nyawa orang, susunan penyihir didasarkan pada kekejaman dan hegemoni. Kekuatan serangannya adalah yang terkuat di depan semua manusia atau Warcraft kecuali kekuatan di langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun tampaknya ada sejumlah besar orang kuat semi kekaisaran di kota Jinhao, bahkan mereka yang bertarung melawan kaisar mungkin tidak dapat bertarung di depan beberapa penyihir yang kuat. Di tepi langit, Xiaoyan dengan cepat mendekati kota emas di bawah. Namun, dalam waktu singkat, Xiaoyan sudah jatuh di depan gerbang kota yang megah. Sekilas, di dinding di depan Xiaoyan, sejauh yang Anda bisa lihat, ada rune dan segel misterius, yang menutupi seluruh dinding, dan cahaya keemasan yang menyelimuti kota Jinhao dipancarkan dari rune dan segel emas yang tak terhitung jumlahnya. Mendekati kota, Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat datang ke arahnya sebelum dia sampai di kaki tembok kota. Tekanan tak terlihat membuat langkah kaki orang berhenti tanpa sadar. Itu seperti dinding tak terlihat di depannya, yang secara paksa memblokirnya. Arai yang sangat kuat, kaki dan kaki sedikit tenggelam, dan tempat Sol Xiaoyan mendarat tidak bisa tidak tenggelam ke bawah, melangkah keluar 1 inci jejak kaki. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan tidak berubah sedikit, yang bisa membuat Kaisar Petarung Bintang 5 merasa tertindas. Jinhao Sheng ini layak menjadi tempat berkumpulnya para Arai Mage. Tubuhnya sedikit bergetar, dan jubah hitam di permukaan tubuhnya juga bergetar. Jubah hitam tampaknya menjadi lebih murni pada saat ini. Pada saat yang sama, tekanan di bahu Xiaoyan tiba-tiba menghilang pada saat ini. Begitu tubuhnya ringan, langkah Xiaoyan untuk bergerak maju secara alami menjadi lebih cepat. Sebaliknya, orang-orang di sekitar Xiaoyan, di bawah tekanan ini, semua tampak berat dan tetap di tempatnya. Tampaknya akan sulit untuk mengambil langkah selanjutnya tanpa adaptasi yang singkat. Mengabaikan mata terkejut di sekelilingnya, Xiaoyan berjalan maju perlahan dan mudah. Segera, dia sampai di kaki gerbang kota, dan ada lebih banyak orang di sekitar sini. Di gerbang kota, ada beberapa orang parubaya berjubah emas. Di tangan masing-masing, mereka semua memegang piring arai seukuran telapak tangan. Setiap kali seseorang datang di depan mereka, mereka akan mengulurkannya. Pejalan kaki yang memasuki kota secara sadar akan mengeluarkan 10 batu roh dari cincin mereka. Setelah berkedip pada pelat arai, mereka akan dimasukkan di dalamnya. Apakah itu biaya masuk kota lagi? Xiaoyan dengan ringan mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Namun, dia lega memikirkannya. Kota Jinhao ini dilindungi oleh arai sepanjang tahun, dan pengoperasian arai pasti membutuhkan dukungan dari sejumlah besar batu roh. Pada akhir tahun, jumlah batu roh yang akan dikonsumsi tidak sedikit. Sumber sejumlah besar batu roh pasti menjadi masalah yang paling penting, pengisian untuk memasuki kota tidak diragukan lagi menjadi cara terbaik. Setelah menemukan ini di dalam hatinya, Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dengan cara ini, praktik kota Jinhao tidak diragukan lagi jauh lebih manusiawi daripada praktik Jinghe di kota Wuhou. Namun, tepat saat barisan di depan hendak mencapai Xiaoyan, di antara kerumunan di belakang, seorang pria parubaya berjubah emas menggoyahkan orang yang lewat sepanjang jalan dan langsung bergegas ke depan barisan. Jika kamu ingin memasuki kota, menjauhlah dariku. Omelan kasar datang dari mulut pria parubaya itu, dan orang-orang yang lewat di sekitarnya mengerutkan kening tidak mau menyerah. Beberapa pria pemarah, yang kemarahannya baru saja muncul di wajah mereka, dengan cepat bubar ketika mereka melihat jubah emas pria itu, dan warna ketakutan muncul, dan mundur dengan kebencian. Namun, dalam sekejap mata, jalan di depan pria parubaya itu dengan cepat keluar dari saluran yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Bahkan orang yang awalnya berdiri di depan Xiaoyan saat ini juga menghindari mengemudi. Memutar kepalanya, Xiaoyan melirik pria berjubah emas yang bergegas dengan cepat. Dia mengerutkan kening dalam hatinya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian dia pindah dan ingin memberi jalan. Di mana kelinci kecil itu? Berani menghalangi jalanku dan menjauh dariku. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak berkedip, pria parubaya itu datang di belakangnya. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menyerah, orang-orang berjubah emas itu segera memberikan senandung penghinaan yang dingin. Pada saat yang sama, dengan gelombang lengan besar, semangat juang yang melonjak tiba-tiba keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi semangat juang yang ganas, langsung merobek kekosongan di depan Xiaoyan, dan memotong kepala Xiaoyan.
Dengan serangan yang begitu sengit, wajah orang yang lewat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Meskipun orang ini mendominasi, saya harus mengatakan bahwa dia memiliki modal mendominasi. Dari momentum yang kuat ini saja, kultivasi pria berjubah emas mungkin telah mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 2. Melihat Jin Yao Cheng, meskipun dia bukan yang terkuat, hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Namun, tepat ketika pria berjubah emas itu menembak Xiao Yan, tubuh yang terakhir, yang baru saja akan menghindar, terpaku dengan kuat di tempatnya, dan telapak kakinya yang hanya setengah inci dari tanah juga jatuh lagi. Xiao Yan sedikit mengernyit dan wajahnya sedikit suram. Jika orang ini hanya memiliki mulut busuk, itu sudah cukup, tetapi cara kejam seperti itu membuat Xiao Yan merasa malu di dalam hatinya. Jika Anda diperlakukan seperti ini tanpa alasan, siapa yang tahan? Dalam menghadapi serangan seperti itu, akan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Semangat juang yang sengit dengan cepat membesar di mata Xiao Yan, sementara Xiao Yan mengangkat telapak tangannya perlahan dan menyapanya dengan lembut. Hal yang paling mengejutkan adalah dia bahkan tidak menggunakan semangat juang. Namun, ketika semua orang menatap Xiao Yan dengan mata penuh kasih, semangat juang juga bertabrakan dengan telapak tangan Xiao Yan di saat berikutnya. Bang! Di mata kasihan di sekitar, semangat juang yang sengit bertabrakan dengan telapak tangan Xiao Yan. Melebih-lebihkan kekuatanmu. Melihat adegan ini, wajah pria berjubah emas itu segera menunjukkan cibiran ejekan dan penghinaan. Tubuhnya bergegas ke depan, seolah-olah dia akan langsung mengenai tubuh Xiao Yan. Namun, pada saat pria berjubah emas itu bergegas ke depan, dia juga dengan jelas melihat bahwa semangat juang yang seharusnya menembus telapak tangan dan kepala Xiao Yan meledak di tangan Xiao Yan. Kekuatan ledakan bahkan tidak meninggalkan luka kulit dan daging di tangan yang terakhir. Serangan pria berjubah emas itu begitu tak tertahankan di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, bahkan wajah orang yang lewat di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Saat melihat Xiao Yan, kemudian, tepat sebelum orang-orang pulih, telapak tangan Xiao Yan yang tidak bersalah tiba-tiba terentang ke depan, dan pikirannya bergerak. Hisap di telapak tangannya melonjak seperti badai arus balik. Hisapan yang kuat menarik tubuh pria berjubah emas. Baru pada saat inilah perasaan takut tiba-tiba melonjak ke dalam hati pria berjubah emas itu. Dia tidak menyangka bahwa pria muda berjubah hitam ini akan memiliki kekuatan yang mengerikan. 5 jari Xiao Yan sedikit menekuk dan meraih leher Xiao Yan. Kekuatan di telapak tangan itu kental. Selama dia mau, Xiao Yan bisa dengan mudah meremukkan leher orang di depannya. Itu hanya kaisar petarung bintang 2. Xiao Yan tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk melakukannya, matanya tertuju pada lencana di dada pria berjubah emas. Lencana itu bulat dan berwarna perak. Banyak simbol rumit dan karakter segel diuraikan di atasnya. Tampaknya membentuk karakter Arai, penyihir susunan. Menyadari hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Bagaimanapun, Jin Yao Cheng adalah wilayah penyihir Arai. Dia juga tahu bahwa ada perselisihan mendasar antara Arai Mage dan Herbalis, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Karena itu, ketika menghadapi pria berjubah emas, reaksi pertama adalah menghindari. Tapi saat ini, apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa pria berjubah emas akan menjadi penyihir Matrix. Tampaknya niat awalnya secara tidak sengaja dilanggar. Melihat Xiao Yan mengerutkan kening, pria berjubah emas dengan wajah merah itu tampak menggenggam sedotan, menggigit giginya dengan keras, dan meraung dengan suara yang sulit. Wah, saya dari Asosiasi Penyihir Arai Jin Yao Sheng. Jika Anda berani melakukannya sentuh aku, Asosiasi Penyihir Arai harus. Apakah aku membiarkanmu bicara? Xiao Yan tampak garang, dan warna garang muncul di mata pria berjubah emas itu. Yang terakhir melihat bahwa kata-kata yang belum jatuh di mulutnya tiba-tiba berhenti, dan warna panik yang dalam muncul di matanya. Dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya dan tidak berani berbicara lagi. Tuan ini, pada saat ini, para penyihir berjubah emas di gerbang kota juga memperhatikan situasi di sini. Segera, seorang pria parubaya yang dipimpin oleh salah satu dari mereka bergegas maju dan datang ke Xiao Yan. Hal pertama adalah memberi hormat kepada yang terakhir dengan hormat. Ada apa? Mata Xiao Yan sedikit berbinar. Dia secara alami mengerti alasan mengapa orang ini maju. Tuan, saya minta maaf atas perilakunya yang tidak sopan sekarang, tapi ini Jin Yao Cheng.
Menurut aturan Asosiasi Penyihir Arai, tidak ada penyihir Arai yang boleh terluka di sini, jadi saya juga meminta Anda untuk mengangkat tangan dan membiarkannya pergilah. Pria parubaya itu menatap Xiao Yan tanpa rasa takut. Ketika dia berbicara, dia dengan sengaja memindahkan Master Zeng Association, seolah berharap untuk menekan orang-orang di depannya. Namun, Xiao Yan, yang awalnya sedikit mengernyit ketika mendengarkan kata-katanya di awal, mencibir di sudut mulutnya setelah kata-kata yang terakhir jatuh. Hehe, aturan Asosiasi Penyihir Arai Anda agak sombong, tetapi Anda harus melihat dengan jelas. Saya tidak berada dalam lingkup kota Jinyao sekarang. Ketika saya keluar dari gerbang, apakah orang ini hidup atau mati tidak masalah dengan Asosiasi Penyihir Arai. Pria berjubah emas itu mengerutkan kening, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Tanpa diduga, dia telah pindah dari Asosiasi Penyihir Arai, tetapi orang di depannya masih sangat keras kepala. Tuan, tolong. Dengan kata lain, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Asosiasi Penyihir Arai tidak bisa mengendalikanku. Xiao Yan mencubit telapak leher pria itu dengan sedikit kekuatan. Wajah merah yang terakhir sangat padat, dan sepasang mata berubah. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengambil setengah langkah ke depan, dan momentum tak terlihat segera menyebar keluar darinya. Pria berjubah emas yang berdiri di depannya adalah yang pertama menanggung beban. Dia dipaksa mundur berulang kali oleh kekuatan penindas yang kuat ini. Pada saat yang sama, ekspresi wajah yang terakhir juga sangat bermartabat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Warna wajah jubah emas sedikit pucat, menatap Xiao Yan, kertakan gigi, dan benar-benar kehilangan postur elegan dari momen sebelumnya. Seorang kaisar petarung bintang 2, aku tidak peduli untuk membunuhnya. Karena kamu ingin menyelamatkannya. Xiao Yan memberikan minuman dingin di mulutnya. Dia mencubit telapak tangan pria berjubah emas dan tiba-tiba mengendur. Pada saat yang sama, backhandnya berbalik dan menepukkan telapak tangannya di dada pria berjubah emas. Tiba-tiba, tubuh yang terakhir terbang mundur tak terkendali. Akhirnya, dia bertabrakan dengan Arai Mage. Satu pukulan memecahkan dua orang. Xiao Yan mengabaikan mereka sama sekali. Dia melangkah maju dan ingin pergi ke Jin Yaocheng. Berhenti, kamu melukai Arai Mage Jin Yaocheng. Jin Yaocheng tidak menyambutmu. Lelucon, sebuah kota, tidak bisa masuk, benar-benar berpikir Anda memiliki keputusan akhir. Apakah Anda mendengar suara Arai Mage? Tetapi Xiao Yan mencibir dan membual. Dia datang tepat di bawah gerbang utama, mengangkat kakinya dan berjalan menuju kota tanpa henti. Petik 2. Pada saat berikutnya, beberapa penyihir Arai di sekitar mengeluarkan minuman keras, dan hati mereka bergerak. Kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir keluar dari tubuh, terjalin satu sama lain, diringkas menjadi pisau tak terlihat di kehampaan, dan jatuh keras ke Xiao Yan. Oh, kekuatan jiwa. Sadar akan kekuatan jiwa yang mengalir dari beberapa orang di sekitarnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dengan lembut. Bahkan dengan senyum dingin, hatinya membaca sebuah gerakan. Pada saat bilah jiwa jatuh di kepala Xiao Yan, badai jiwa yang lebih mengerikan menyapu alisnya. Berdengung, badai jiwa yang tak terlihat seperti embusan angin, yang langsung mengguncang orang-orang di sekitarnya. Pada waktu bersamaan, kekuatan jiwa yang kuat seperti badai tak terlihat yang menyapu di depan gerbang kota. Bilah jiwa yang dibentuk oleh upaya bersama dari 5 penyihir susunan seperti selembar kertas tipis di bawah badai, yang robek dalam sekejap. Prestasi tersebut hanya bisa digambarkan dalam 4 kata. Di hadapan kekuatan absolut, jumlah orang tidak dapat memutuskan apapun. Badai jiwa yang kuat tidak hanya merobek bilah jiwa dalam sekejap, tetapi juga memaksa semua orang dalam jarak 10 kaki dari Xiao Yan kembali. Terutama 5 penyihir Arai yang baru saja menembak Xiao Yan, badai jiwa yang kuat tidak hanya merobek bilah jiwa, tetapi juga menghantam dada mereka dengan keras. Mayat kelima orang itu tiba-tiba terbang kembali tak terkendali seperti kilat, dan kemudian menabrak dinding dengan keras. Ketika mereka mendarat, wajah semua orang memutih, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mata kelima orang itu penuh dengan kepanikan dan kengerian. Meskipun kelima orang ini bukan penyihir larik yang kuat, mereka juga penyihir larik Orde 2 yang sebenarnya. Kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh 5 orang bersama-sama sangat kuat, tapi begitulah cara mereka dicabik-cabik oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kekuatan jiwa orang ini jauh lebih dari mereka.
Wow, pada saat ini, wajah orang yang lewat menunjukkan ekspresi terkejut. Saya pikir semangat juang yang kuat dari pemuda berjubah hitam sudah cukup untuk mengejutkan, tetapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa kekuatan jiwanya juga mengerikan. Apa asal-usul pemuda berbaju hitam ini? Untuk sesaat, orang-orang yang lewat berbisik dan memandang pemuda berpakaian hitam yang berdiri dengan bangga di lapangan dari waktu ke waktu, dan matanya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah rasa hormat untuk yang kuat. Kebisingan besar di gerbang secara alami mengingatkan orang-orang di kota Jinyao. Kemudian, tepat ketika kerumunan itu ribut, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan-lahan mendarat dari atas gerbang. Orang tua itu menurunkan tubuhnya, sepasang mata tua keruh menyapu di lapangan, dan kemudian segera jatuh pada arah Mage yang berbicara dengan Xiao Yan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Nada bicara lelaki tua itu sedikit berat dan sedikit tidak senang. Manajer San, dia menyakiti orang lebih dulu dan menyakiti orang-orang dari asosiasi penyihir Arai kita. Pria parubaya itu menunjuk ke Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata di mulutnya. Tanpa diduga, dia mengabaikan semua kesalahan pada Xiao Yan. Adapun orang yang lewat, mereka semua memilih diam. Jika pengunjung hanya pelayan biasa, mungkin mereka akan berdebat untuk Xiao Yan. Dapat dilihat bahwa pengunjung adalah orang tua. Di wajah semua orang yang hadir, warna ketakutan yang dalam tidak bisa tidak muncul. Jelas, status lelaki tua itu di hati semua orang tidak rendah. Adapun Xiao Yan, dia mengabaikan komentar ini secara langsung. Orang tua di depannya jelas juga anggota dari asosiasi penyihir Arai, dan hatinya secara alami tertuju pada mereka. Dalam hal ini, tidak peduli bagaimana Xiao Yan menjelaskannya, itu hanya tipuan dalam pandangan yang terakhir, yang tidak berguna sama sekali. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun di hadapan lelaki tua itu. Kaisar petarung bintang 4 dan penyihir urutan ketiga mungkin memiliki status tinggi di kota Yao Emas ini, tetapi jika Anda ingin menakut-nakuti Xiao Yan, Anda memiliki terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Apa yang dia katakan itu benar. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, kerutan pria tua itu semakin dalam. Sepasang mata tua yang keruh menatap Xiao Yan dalam sekejap, dan warna tajam melonjak di matanya yang keruh, bertanya dengan nada. Kalau mau nambah dosa, kalau mau bikin, datang saja. Kenapa banyak omong kosong? Wajah Xiao Yan acuh tak acuh dan nadanya dingin. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi karena aku melukai Arai Mage di Jinyao Sheng. Mendengar pidato itu, warna dingin juga muncul di wajah lelaki tua berjubah emas itu, dan suaranya berbisik serak. Segera, tubuhnya bergetar, dan momentum yang kuat segera menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Bentuk tubuhnya berkedip-kedip, dan dia datang ke wajah Xiao Yan. Telapak tangan yang kering menekuk menjadi cakar dan meraih bahu kanan Xiao Yan. Dalam hal ini, ekspresi wajah Xiao Yan juga dingin dan tidak normal. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikan tangannya ke cakar lelaki tua itu. Gerakan lembut itu tampaknya tidak memiliki ancaman. Bahkan hati lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan senandung penghinaan yang dingin. Kemudian, cakar itu bertabrakan dengan punggung tangan Xiao Yan. Ketika pukulan itu jatuh, tubuh Xiao Yan berdiri diam, dan telapak tangan yang terangkat tampak membeku di udara. Melihat kembali ke lelaki tua itu, cakar yang penuh momentum sepertinya bertabrakan dengan batu keras pada saat ini. Seluruh tubuh terkejut. Apa? Bocah ini. Aku merasakan kekuatan yang kuat pada Xiao Yan. Murid di mata gelap lelaki tua itu tiba-tiba berkontraksi. Tepat ketika dia mendapatkan kembali pikirannya, Xiao Yan tiba-tiba mengguncang telapak tangannya. Tiba-tiba, pengalaman yang kuat mengalir keluar seperti banjir yang menghancurkan tanggul, meniup lelaki tua berjubah emas dan jatuh jauh ke kerumunan di luar kota, mengayuh di tanah, dia mundur ratusan kaki, meninggalkan deretan selokan yang dalam di mana dia meninggal. Akhirnya, pada saat lelaki tua itu mengangkat matanya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkedip. Saat berikutnya, lelaki tua itu merasakan lehernya dingin dan telapak tangan lelaki itu dengan lembut meletakkannya. Untuk sesaat, hati lelaki tua itu disebutkan di tenggorokannya, dan wajah tua itu sepucat kertas. Tubuhnya tanpa sadar ingin menghindar. Namun, saat berikutnya, suara acuh tak acuh Xiao Yan perlahan keluar dari mulutnya. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera meremukkan lehermu. Pada saat yang sama, telapak tangan dingin Xiao Yan mengerahkan sedikit kekuatan,
dan napas cepat lelaki tua itu juga tiba-tiba mandek, dan seluruh hati orang itu langsung ketakutan. Pada saat yang sama, orang yang lewat terkejut lagi. Tanpa diduga, pemuda berjubah hitam itu begitu kuat sehingga tidak hanya 5 penyihir urutan kedua yang mudah dipecahkan, tetapi bahkan lelaki tua itu bukan miliknya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Namun, saat ini, ketika Xiao Yan mengendalikan lelaki tua di tangannya, dua sosok berjalan keluar dari kerumunan periferal tanpa tergesa-gesa dan menunda, dan menatap lurus ke arah Xiao Yan di lapangan. Teman ini, bisakah kamu membiarkan dia pergi ke wajahku? Di depan orang banyak, dua sosok perlahan melangkah keluar dan berjalan ke ruang terbuka 10 kaki dari Xiao Yan. Salah satu pria muda berjubah putih melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Dengan senyum dingin ini jatuh, mata Xiao Yan juga terangkat dan menatap pemuda itu. Pria itu mengenakan jubah bordir awan putih panjang. Wajahnya tampan dan berwibawa. Orang bisa merasakannya sekilas. Pria ini sama sekali bukan orang biasa. Di bawah persepsi napas Xiao Yan, yang mengejutkannya adalah bahwa kultivasi pria itu bahkan lebih baik darinya, dan telah mencapai tahap tengah dari Kaisar Pertarungan Bintang 6. Di antara semua anak muda yang ditemui Xiao Yan, orang ini bisa disebut yang pertama. Di samping pemuda itu, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tinggi hampir 2 meter berdiri mengesankan. Sepasang mata tua berlumpur juga jatuh pada Xiao Yan sambil melihat ke belakang. Pada saat ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Dari lelaki tua itu, dia sebenarnya merasakan bau yang agak berbahaya. Bahkan patriark dari 4 sekte besar, Anda tidak pernah membawanya kepadanya. 9 bintang melawan Kaisar. Begitu dia memikirkan hal ini, sorot mata Xiao Yan sedikit berubah, dan sinar cahaya yang sangat tidak jelas dengan cepat melintas dari bagian bawah matanya. Pada saat yang sama, hatinya juga tidak bisa menahan perasaan takut. Tentu saja, ketika suasana hati Xiao Yan berubah, wajahnya secara alami terlihat sepolos sebelumnya. Mendengar kata-kata pemuda itu, Xiao Yan pura-pura mengerutkan kening karena tidak puas. Sepertinya dia masih tidak mau membiarkan lelaki tua berjubah brokat itu pergi. Hehe, kamu juga harus tahu bahwa ini adalah Jin Yao Cheng. Semua orang di wilayah barat mengakui bahwa ini adalah dunia penyihir larik. Di sini, hampir semua penyihir susunan kuat di wilayah barat berkumpul. Jika kamu menyakiti orang-orang penyihir larik asosiasi di sini, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan Anda pergi. Lebih baik memberikannya kepada saya dan biarkan saya menyelesaikan masalah ini untuk teman-teman saya. Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda. Petik 2. Sepertinya dia menebak ide di hati Xiao Yan. Pria muda itu membuka bibirnya dan menunjukkan senyum lembut. Pada saat yang sama, matanya menatap Xiao Yan, seolah menunggu jawabannya. Pidato bau, hati Xiao Yan sedikit longgar. Kata-kata pemuda itu membuat Xiao Yan mundur. Lagi pula, dia tidak ingin bertarung dengan penyihir susunan ini di kota Jinyao, tetapi mereka terlalu sombong, jadi dia memberi pelajaran. Saya harus mengatakan bahwa pemuda itu muncul pada waktu yang tepat, dan kata-katanya memecahkan masalah yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Dengan cara ini, Xiao Yan secara alami bahagia. Cahaya di matanya sedikit berkedip, dan kemudian Xiao Yan menatap pria tua berjubah emas yang sedang dikendalikan olehnya saat ini. Segera setelah yang terakhir bersentuhan dengan mata Xiao Yan, seluruh tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalahkan roh, sementara Xiao Yan mendengus dengan jijik, meraih telapak leher yang terakhir, langsung mengangkatnya, dan menggantungnya di udara. Kemudian, tepat ketika orang-orang tidak tahu mengapa, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar, dan jubah lengan lebarnya menghantam dada orang tua itu dengan keras. Satu pukulan adalah meniupnya dan memukulnya ke tanah seperti karung yang rusak. Sesaat, seluruh wajah orang itu memutih dan dengungan pengap keluar dari tenggorokannya, bau amis dan manis ditekan. Melihat adegan ini, pemuda itu tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi tidak senang, tetapi juga menatap lelaki tua berjubah emas. Sebuah seringai melintas di sudut mulutnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, melengkungkan tangannya dengan hormat, dan berkata dengan senyum ringan. Hehe, temanku benar-benar murah hati. Jika aku orang yang sembrono, aku takut orang ini akan kehilangan nyawanya. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir dalam hatinya. Dia melengkungkan tangannya ke arah pemuda itu tanpa banyak bicara. Begitu tubuhnya berbalik, dia pergi ke Jinyao Sheng.
Teman ini, ada apa? Tiba-tiba, pemuda itu tersenyum dan membuka mulutnya lagi, sementara Xiao Yan sedikit mengernyit, dan matanya berbinar dan menoleh ke yang terakhir. Oh, tidak apa-apa, saya hanya melihat kekuatan teman saya. Saya ingin mengenalnya. Nama keluarga saya adalah Qin dan nama tunggal saya adalah Yun. Qin Yun, dia berbisik di dalam hatinya. Mata Xiao Yan sedikit berbinar. Setelah sedikit ragu, dia mengangkat matanya dan melihat ke belakang. Nada suaranya datar. Xiao Yan, mendengar pidato itu, Qin Yun menunjukkan senyum hangat di wajahnya, mengangguk pada Xiao Yan, dan kemudian membuat isyarat undangan, menyaksikan Xiao Yan perlahan memasuki kota. Sampai Xiao Yan pergi, sesaat kemudian, orang yang lewat kembali ramai. Aliran orang dengan cepat mengalir ke kota Jinyao. Ketika para penyihir Arai terluka, mereka bahkan tidak membayar untuk perjalanan itu. Dan saya juga tahu bahwa pada saat ini, lelaki tua berjubah emas datang ke Qin Yun dengan wajah lemah, dengan hormat membungkukkan tangannya kepada yang terakhir, dan berkata dengan rendah hati. Tuan Muda Qin, terima kasih atas bantuan Anda, kalau tidak saya khawatir saya tidak bisa mempertahankan hidup saya. Itu hanya sepotong kue, manajer tunggal tidak perlu peduli. Qin Yun tersenyum dan tampak ramah, yang membuat lelaki tua berjubah emas itu lebih dihormati. Segera, Qin Yun mengambil pria tua berjubah hitam yang telah diam di sampingnya dan berjalan melewati manajer tunggal satu persatu. Sialan kamu berani menyakitiku. Ketika aku kembali dan melaporkannya ke atas, kamu akan kewalahan. Manajer San memarahi dengan marah, lalu berbalik dan ingin pergi. Namun, pada saat sosoknya baru saja berbalik, Qin Yun, yang sudah membiarkannya, berdiri di depannya. Segera, manajer San terkejut, membungkuk kepada orang di depannya, dan dengan cepat menjelaskan. Jangan salah paham, Tuan Qin. Saya baru saja memarahi anak itu. Saya menginginkannya. Itu cukup. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Saya akan menyelesaikan masalah ini untuknya, yang berarti bahwa saya akan menanggung semua konsekuensi dari masalah ini. Anda kembali dan laporkan surat terakhir Anda. Mengapa Anda pergi membiarkan mereka berurusan denganku? Wajah Qin Yun sedikit berat, dan ada kedipan mematikan di kedalaman matanya. Itu hanya karena dia terlalu dalam, tetapi orang-orang di depannya tidak merasakannya. Tidak ada yang berani, aku hanya berpikir. Kamu tidak merasa banyak, tidak ada yang terjadi barusan. Semuanya hanya ilusimu. Kembalilah. Sebaiknya kamu tidak memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Qin Yun berkata dengan nada acuh tak acuh. Kemudian, di mata ketakutan yang pertama, dia berbalik lagi dan menahan roh jahatnya, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menghilang di luar kota Jinyao. Memasuki kota, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan langsung menuju pusat kota Jinyao. Meskipun masih lebih dari 2 bulan lagi dari pelelangan, tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi Xiao Yan jika kita dapat memahami situasi di rumah lelang terlebih dahulu. Lagi pula, ada banyak orang kuat di kota Jinyao. Bahkan jumlah orang kuat yang bertarung melawan kaisar tidak kurang dari 10. Jika Anda dapat memahami situasi rumah lelang terlebih dahulu, itu akan bermanfaat bagi Xiao Yan. Melalui kerumunan yang ramai, Xiao Yan dapat melihat banyak penyihir yang mengenakan jubah emas sepanjang jalan. Pada saat yang sama, ada banyak toko yang menjual pelat susunan di kedua sisi jalan. Namun, dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, sebagian besar toko ini hanyalah produk cacat, yang tidak bisa masuk ke mata Xiao Yan. Hanya toko-toko yang didirikan di pusat kota, saya khawatir akan ada bayi sungguhan. Tentu saja, Xiao Yan tidak tertarik dengan Arai. Tujuannya hanya untuk memahami situasi di kota. Mengikuti kerumunan, Xiao Yan berjalan melalui banyak jalan sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa Arai Mage tampak arogan dan mengerikan di kota Jinyao. Tidak peduli siapa yang berada di kota Jinyao, dia harus menurunkan Arai Mage. Meskipun kota Jinyao besar, hampir sepertiga dari orang-orang di sini adalah penyihir Arai, dan semakin dekat dia ke pusat kota, Xiao Yan dapat melihat lebih jelas bahwa ada banyak jiwa yang sangat kuat di pusat kota. Bahkan beberapa dari mereka sulit untuk dibandingkan dengan Xiao Yan. Tak perlu dipikirkan lagi, tentu saja Arai Mage yang kekuatan jiwanya telah mencapai level 4. Tidak diragukan lagi, sejak Xiao Yan tiba di daratan Yuanwu, dia hanya melihat satu, yaitu Arai Chen,
pemimpin sekte pemurnian. Namun, apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa ada penyihir susunan yang kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari susunan Chen di kota Jinyao. Dengan cara ini, apa yang disebut asosiasi penyihir arai juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, wilayah barat tidak sesederhana kelihatannya. Ini juga merupakan tempat di mana naga tersembunyi dan harimau berjongkok berbaring. Apa yang disebut 4 sekte besar di wilayah barat hanyalah kekuatan di permukaan. Kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan itu bisa disebut sangat mengerikan. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bermartabat. Kemudian dia ingat Qin Yun yang baru saja dia temui di gerbang kota. Qin Yun, aku khawatir dia bukan dari kekuatan biasa. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Kemudian, suasana hati yang rendah di hati Xiao Yan menghilang dengan cepat. Pada gilirannya, warna panas secara bertahap muncul di matanya, dan sepasang telapak tangan di bawah jubah lengan bajunya secara bertahap bergetar. Meskipun wilayah barat adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, mereka sangat berbahaya, tetapi inilah yang diharapkan Xiao Yan. Yang disebut, mereka yang dekat dengan Zu berwarna merah dan mereka yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Hanya dengan berjalan dengan yang kuat mereka dapat menjadi kuat. Tanyakan cara Xiao Yan yang kuat. Pukul berapa Xiao Yan tidak melawan dengan yang kuat, dan terus mengalami dan tumbuh dalam rasa sakit darah dan air mata, dan akhirnya, barulah ia dapat tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sementara itu, di sisi lain, setelah memasuki kota, Qin Yun dan lelaki tua berbaju hitam yang mengikutinya berjalan sampai ke lane yang kurang padat di kota. Dalam perjalanan, lelaki tua berbaju hitam yang diam akhirnya berbicara pada saat ini. Tuan muda, pemuda bernama Xiao Yan tidak biasa. Suara serak datang dari mulut lelaki tua berjubah hitam, tetapi Qin Yun di depannya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Berbalik, menatap yang pertama dengan heran, dan berkata dengan senyum bercanda. Jika paman dia bisa mengatakan ini, Xiao Yan pasti luar biasa. Tuan kecil, pujian yang salah. Pria tua berbaju hitam itu membungkuk hormat. Segera, mereka terus berjalan menuju bagian jalan yang dalam. Pada saat yang sama, lelaki tua berbaju hitam itu terus berbicara. Kekuatan jiwa anak laki-laki itu telah mencapai level 3, tetapi dia bukan penyihir Matrix. Karena itu, dia pasti seorang herbalis. Penjual jamu. Mendengar pidato itu, Qin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tidak banyak bicara dan terus mendengarkan. Pemurni obat tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya sedemikian rupa, tetapi juga meningkatkan semangat juangnya. Orang seperti ini langka di daratan. Dapat dibayangkan jika tidak ada kecelakaan, putra ini pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Apa yang kamu katakan tentang yang kuat dibandingkan dengan surga dan manusia tertinggi? Qin Yun bertanya dengan lembut saat dia berjalan. Hanya kuat, tidak lemah. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Menginjak, Qin Yun melangkah dan berbalik dalam sekejap. Matanya setajam pedang, menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Yang terakhir melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dengan cepat membungkuk ke arah Qin Yun, pikirannya gemetar. Qin Yun terdiam. Mereka berdiri dengan tenang dalam posisi yang aneh, dan tidak ada yang bergerak lebih dulu. Sampai setelah lebih dari 10 napas. Hahaha, bagus. Tiba-tiba, Qin Yun tertawa terbahak-bahak, dan hati orang di depannya tiba-tiba menjadi rileks. Haha, bagus, bagus. Kalau begitu, aku Qin Yun akan membuat kesepakatan dengan teman ini. Bagaimana aku bisa merindukan Qin Yun jika aku bisa menjadi kekuatan besar di masa depan? Yan He, pergi dan beritahu Qiming dan Xiao Yan dari Asosiasi Penyihir Arai sekarang tidak ada yang bergerak, siapa yang bergerak dan siapa yang mati. Suara itu jatuh. Sebelum Yan dia bisa menjawab, Qin Yun berjalan maju sambil tersenyum, sementara Yan dia mengerutkan kening dan menatap Qin Yun, yang langsung berjalan. Ada ekspresi terkejut di mata tuanya, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan, tidak banyak berpikir lagi, dan begitu dia membalikkan tubuhnya, dia ingin pergi ke pusat kota. Selain itu, bawa kembali manajer tunggal. Saat Yan berbalik, suara Qin Yun terdengar lagi. Tiba-tiba, mata Yan He tiba-tiba membeku. Dalam hatinya, dia menghela nafas panjang lega. Ini adalah Qin Yun yang benar-benar dia lihat.
Ketika dia pergi jauh, Qin Yun di jalan tersenyum di wajahnya yang tertawa, yang secara bertahap menyatu sampai menghilang, dan akhirnya berubah menjadi pilek. Di sisi lain, Xiao Yan juga mengikuti arus orang dan telah datang ke pusat kota Jinyao. Berbeda dari imajinasi Xiao Yan, tidak ada kompleks bangunan besar di sini. Sebaliknya, itu adalah kotak besar. Sekilas, di tengah alun-alun, ada kolom batu hitam besar. Kolom batu tingginya hampir 10 kaki dan diameternya lebih dari 2 meter. Rune dan karakter segel yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Cahaya keemasan memancar darinya dan secara bertahap menyebar. Akhirnya, penghalang emas dipadatkan di atas kota Jinyao. Jadi tampaknya susunan ini tidak hanya simbol dan segel di tembok kota, tetapi juga pilar batu di pusat kota, yang merupakan kunci dari keseluruhan susunan. Berdiri di alun-alun besar, Xiao Yan menatap pilar batu hitam. Untuk sesaat, dia sedikit terganggu. Tiba-tiba, Xiao Yan tiba-tiba kembali ke pikirannya, dan matanya dengan cepat menyapu orang yang lewat di sekitarnya, terutama berhati-hati. Melihat pilar batu lagi, Xiao Yan melirik perlahan. Kemudian, Xiao Yan menemukan bahwa tidak ada yang mendekatinya dalam jarak 10 kaki di sekitar pilar batu, atau tidak ada yang berani mendekatinya. Di sekeliling pilar, itu seperti jadi yang tidak bisa dimasuki siapapun. Apa yang sedang terjadi? Menyadari hal ini, wajah Xiao Yan terkejut. Tepat ketika Xiao Yan curiga, dia melihat beberapa penyihir arai di lapangan benar-benar menatapnya, dan ada sedikit permusuhan. Sedikit terkejut di hatinya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melangkah pergi dan berjalan menuju tempat dengan lebih banyak orang. Baru kemudian dia menghindari mata orang-orang itu. Orang-orang yang baru saja menatapnya adalah penyihir susunan urutan ketiga. Meskipun dia berhasil menghindari orang-orang itu, pilar batu hitam itu membuat Xiao Yan semakin penasaran. Tampaknya ada sesuatu yang istimewa tentang pilar batu itu. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Yan berjalan sepanjang arus orang dan pergi ke arah rumah lelang. Sepanjang jalan, ada beberapa mage arai yang berkumpul menuju posisi Xiao Yan, baik sengaja atau tidak sengaja. Sambil berjalan menuju rumah lelang, Xiao Yan mendengarkan berita dari kerumunan. Baru kemudian dia mengerti bahwa hampir seluruh kota sudah tahu bahwa bunga fusang akan muncul di pelelangan. Jadi sepertinya Xiao Yan memiliki beberapa tinjauan ke belakang. Dia telah menantikannya begitu lama. Ketika dia tiba di sini, dia sudah terkenal. Ketika dia memikirkannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan tertawa. Dalam hal ini, saya khawatir cincin itu sama sekali bukan hal yang istimewa, tetapi kartu yang dimainkan oleh rumah lelang untuk mempublikasikan lelang. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat dari lelang. Meskipun sarana propaganda semacam ini membuat Xiao Yan merasa sedikit lengah, harus dikatakan bahwa karena ini, efeknya akan sangat luar biasa. Belum lagi yang lainnya, nama bunga fusang saja sudah cukup mencuri perhatian kebanyakan orang. Sekarang ada 2,5 bulan sebelum dimulainya pelelangan, tetapi di kota Jinyao hari ini, tidak kurang dari 10 orang kuat yang bertarung melawan kaisar. Orang-orang ini semua ditujukan pada bunga fusang. Setiap kali seseorang berbicara tentang fusang hua, wajah kebanyakan orang akan dipenuhi dengan fanatisme. Nama yang terakhir sama kuatnya bahkan di tanah tandus di seluruh benua. Saya khawatir lelang Jinyao Sheng akan menarik perhatian banyak orang kuat di wilayah barat. Bagaimanapun, bunga fusang dapat meningkatkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk Devourer. Efek ini tidak dapat diperoleh dengan kultivasi saja. Setelah beberapa saat, Xiao Yan datang ke rumah lelang. Rumah lelang besar terletak di sudut timur laut alun-alun. Ini mencakup area yang sangat luas dan memiliki bangunan yang megah. Bahkan dibandingkan dengan rumah lelang Tianyun di Yancheng, itu tidak kalah mengesankan. Ketika dia datang ke pintu masuk rumah lelang, Xiao Yan melihat kedua prajurit berbaju besi yang berdiri di sini. Baru saja akan mendekat, tiba-tiba beberapa sosok berjubah emas mendekat dengan cepat. Dalam sekejap mata, Xiao Yan dikelilingi. Apa yang terjadi tiba-tiba di depan rumah lelang juga membuat banyak orang mengalihkan pandangan mereka, dan Xiao Yan, yang dikelilingi, tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Baru saja dia hanya melihat rumah lelang di depannya, tetapi dia tidak memperhatikan pendekatan orang-orang ini. Matanya dengan cepat melintas ke beberapa orang di sekitarnya. Kemudian Xiao Yan memusatkan pandangannya pada seorang pemuda berjubah emas,
yang merupakan salah satu dari 5 penyihir urutan kedua yang telah terpesona olehnya di gerbang kota. Melihat orang ini, hati Xiao Yan segera memahami kebenaran dari masalah ini. Tampaknya itu harus menjadi pria di depannya. Untuk membalas dendam barusan, dia meminta seseorang untuk datang. Sepertinya agak merepotkan. Xiao Yan tersenyum tipis, dan langkah yang diambil ke depan juga jatuh lagi. Tubuhnya terpaku di tempatnya, matanya menoleh, dan menyapu orang-orang ini lagi. Ada 7 orang secara total, 3 penyihir susunan urutan ketiga, dan 4 lainnya, termasuk pemuda itu, ada 4 penyihir susunan urutan kedua. Adapun prestasi mereka, kecuali 2 kaisar pertempuran bintang 3, sisanya berada di tingkat bintang 9 dan setengah kaisar. Melihat 4 orang di sekitarnya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kota Xingyao ini memang merupakan wilayah dari Arae Mage. Ya, dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi karena pihak lain bersikeras untuk datang ke pintu, Xiao Yan juga mengambil kesempatan ini untuk membuat contoh orang lain, untuk menghilangkan lebih banyak masalah. 7 orang yang mengancam juga menarik perhatian orang yang lewat di sekitar mereka. Segera, ada ledakan seru di kerumunan di sekitarnya. "Hei, bukankah ini Liu Meng? Orang ini adalah kaisar petarung bintang 3. Dikatakan bahwa dia berhasil memasuki jajaran penyihir urutan ketiga belum lama ini. Dia sangat agresif dalam hal ini, kota baru-baru ini. Ya, banyak orang telah menderita dari orang ini baru-baru ini. Siapa yang menyebut mereka penyihir urutan ketiga? Mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan menyusahkan orang lain lagi?" Potong, pernahkah kamu mendengar bahwa Liu Quan baru saja dipukuli di gerbang kota? Tampaknya itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Lihatlah penampilan bocah itu pasti dia. Dia benar, sekarang dia bisa menderita. Tut, Jin Yaocheng adalah wilayah dari Arae Mage. Dia berani melukai Arae Mage di sini. Bocah ini telah menderita. Di antara mata belas kasihan orang-orang di sekitar, 7 orang akhirnya datang ke Xiao Yan. Mereka menatap Xiao Yan dengan kebencian, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi kejam. "Wah, apakah kamu baru saja menyakitinya?" Seorang pria kuat berjubah emas, yang pertama, berbisik kepada Xiao Yan. Berdiri di sampingnya adalah Arae Mage tingkat kedua yang disebut Liu Quan oleh orang yang lewat. Dia juga orang yang terluka oleh Xiao Yan sebelumnya. "Ini aku." Xiao Yan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah. "Bocah bau, di kota Jinyao ini, kamu berani merampok Arae Mage. Benar-benar tidak sabar." Melihat ketidakpedulian Xiao Yan, wajah pria besar itu tiba-tiba menunjukkan warna yang ganas. Jantung membaca sebuah gerakan, kekuatan jiwa yang mengerikan segera mengalir keluar, dan dengan cepat mengembun menjadi tangan yang tak terlihat, dan meraihnya ke Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang kuat menyerbu keluar dari tubuh pria kuat itu, dengan cepat mengembun menjadi tangan tak terlihat di kekosongan di depannya, dan meraih Xiao Yan. Bersenandung, di hadapan serangan yang terakhir, Xiao Yan mengeluarkan dengungan dingin. Dia mengambil setengah langkah ke depan dan berpikir sedikit. Kekuatan jiwa yang besar di tengah alisnya segera dicurahkan dengan liar, membentuk badai jiwa, yang bertabrakan dengan tangan jiwa yang mendekat. Bang! Begitu pukulan itu jatuh, badai tak terlihat menyapu dari antara kedua orang itu. Tubuh mereka bergetar bersama, wajah Xiao Yan sedikit berubah, mengerutkan kening dan mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, pria kuat itu juga mundur 5 langkah satu demi satu. Orang kuat ini hanyalah penyihir urutan ketiga yang menerobos belum lama ini, dan kekuatan jiwa Xiao Yan mencapai tingkat ahli herbal tingkat ketiga beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun akumulasi, Xiao Yan telah mencapai tingkat dukun senior tingkat ketiga berdasarkan kekuatan jiwanya saja. Bahkan jika dia hanya berjarak pendek dari dukun tingkat keempat, tidak ada perbandingan antara keduanya. Beruntung bagi pria kuat yang bisa mendorong Xiao Yan mundur setengah langkah. Melihat pria besar itu benar-benar mundur oleh Xiao Yan Zhen, beberapa orang di sekitarnya tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan pria kuat itu sendiri, ekspresi wajahnya menjadi bermartabat. Meskipun orang di depannya terlihat muda, kekuatan jiwanya jauh di atasnya. Tidak heran dia dapat dengan mudah mematahkan upaya bersama dari 5 penyihir susunan urutan kedua mereka. Pada usia seperti itu, ia dapat memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, dan pada saat yang sama, 7 penyihir susunan tidak dapat mengubah wajah mereka.
Dia begitu tenang dan tenang. Dengan cara ini, dia tidak kuat. Saya khawatir dia memiliki latar belakang pengaruh yang kuat di belakangnya. Begitu dia memikirkan pemikiran ini, pria besar itu tidak bisa membantu tetapi menyingkirkan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa di kota Jinyao, meskipun arai mage dilindungi untuk aturan di sini, begitu mereka menyinggung beberapa kekuatan besar, bahkan Sang Feng tidak dapat menyelamatkan mereka. Karena itu, di depan orang-orang seperti itu, ia harus terlebih dahulu memahami latar belakangnya. Wah, aku Liu Meng tidak membunuh siapapun. Aku berkata, siapa kamu dan dari mana kamu berasal? Hanya dengan cara ini kamu pantas mati di tanganku. Jangan coba-coba. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja langsung. Aku sendirian dan tidak memiliki kekuatan di belakangku, jadi kamu tidak perlu khawatir seseorang akan mengganggumu jika kamu membunuhku. Mendengar pidato itu, Xiao Yan sepertinya melihat niat asli dari yang pertama, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, ada ledakan tawa di antara orang yang lewat di sekitarnya. Pada saat yang sama, 7 wajah Xiao Yan juga menjadi biru besi dalam sarkasme. Otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan hebat. Niat membunuh di matanya menyembur keluar pada saat ini tanpa penyembunyian apapun. Berdengung, tubuh Liu Meng tiba-tiba bergerak, semangat juangnya menutupi permukaan tubuhnya berputar di udara, mengayunkan kaki kanannya, dan dengan keras menebas Xiao Yan dari atas ke bawah. Angin kencang merobek kekosongan berkeping-keping. Tabung celana di kaki kanan dekat dengan kulit di kaki pria besar itu pada saat ini, dan seluruh tabung celana menjadi sekeras baja pada saat ini. Sikap keras Liu Meng membuat suara banyak orang di sekelilingnya berseru. Orang ini benar-benar bertindak sebagai semacam orang yang sombong dalam menafsirkan simultan. Namun, dalam menghadapi serangan sengit dan mendominasi Liu Meng, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot mengangkat matanya. Tangan kanannya perlahan terangkat, dan jubah lengan bajunya bergerak mengikuti sang Buddha. Dia terbentur ringan dengan kaki kanan Liu Meng. Segera, ada ledakan sonik rendah. Kemudian, angin kencang menyebar seperti riak, dan wajah Liu Meng tiba-tiba berubah pada saat ini. Tubuhnya di luar kendali dan melangkah mundur untuk puluhan langkah. Melihat ke belakang, pria besar itu segera menatap Xiao Yan, dan wajahnya sangat bermartabat. Orang ini, juga petarung yang kuat. Tabrakan singkat segera mengekspos kekuatan Xiao Yan. Saat ini, beberapa penyihir arai lainnya dan lebih banyak orang yang lewat juga menatap Xiao Yan dengan terkejut. Ada banyak kaisar pertempuran yang kuat di wilayah barat, tetapi saya khawatir mereka tidak dapat menemukan beberapa bahkan jika mereka mencari seluruh wilayah barat pada usia ini. Sialan, aku benar-benar ceroboh kali ini. Kekuatan jiwa bocah ini tidak hanya lebih kuat dariku, tetapi juga kultivasinya lebih tinggi dariku. Pria besar itu berpikir dalam ketakutan, tetapi kemudian, ketika dia menoleh, matanya tertuju pada beberapa penyihir di sekitarnya. Segera, sudut mulut pria besar itu membangkitkan senyum ganas. Bahkan jika kekuatan jiwamu lebih kuat dariku, bahkan jika kamu adalah petarung yang kuat, aku tidak percaya. Bisakah kamu melawan 7 penyihir arai sendirian? Pria besar itu minum dengan dingin, dan matanya dengan cepat menatap beberapa penyihir di sekelilingnya. Dia melihat bahwa ke-6 orang itu harus mengangguk berat, saling memandang, dan kemudian menggerakkan pikiran mereka. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuh 7 orang seperti letusan gunung berapi, terjalin satu sama lain, dan dengan cepat mengembun menjadi jaring tak terlihat, dia mengelilingi Xiao Yan dari atas ke bawah. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Meskipun kekuatan tempurnya berada di atas mereka, bagaimanapun juga ada 3 penyihir susunan ketiga di sini. Kekuatan seperti itu tidak bisa diremehkan. Namun, untuk menghindari lebih banyak masalah, Xiao Yan hanya dapat memilih untuk membuat keputusan cepat. Segera setelah saya memikirkan hal ini di dalam hati saya, api tak terlihat segera berlama-lama di mata gelap Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan bangkit, api panas tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, membawa gelombang panas yang tak terlihat dan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Nyala api ini adalah hati yang jatuh. Radang hati yang jatuh dikenal sebagai musuh jiwa. Ini memiliki peradangan jantung yang jatuh. Bahkan jika ada 3 penyihir urutan ketiga di depan Anda, tidak sulit untuk menyelesaikan orang-orang ini dengan cepat dengan pembengkakan jantung yang jatuh dan kekuatan Xiao Yan sendiri. Apa ini? Merasakan gelombang panas yang tak terlihat,
beberapa dari 7 penyihir arai tidak bisa menahan tangis. Dari gelombang panas, dia hanya merasakan jiwanya bergetar hebat. Namun, ketika ide ketakutan seperti itu baru saja muncul di hati beberapa orang, Xiao Yan dengan cepat mengendalikan Xinyan yang jatuh. Dengan tangan besar, dia berubah menjadi penguasa raksasa api yang tak terlihat dan dengan keras memotongnya pada saat jaring jiwa jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.